Halo, perkenalkan nama saya Dartono, salah satu mahasiswa dari Universitas Internasional Batam dengan prodi ilmu hukum dengan nomor NPM 2511063. Hukum administrasi negara. Definisi hukum administrasi negara yaitu hukum yang mempelajari mengenai tindakan-tindakan dalam menyelenggarakan sebuah negara. Kemudian hukum administrasi negara menurut Profesor Atmo Sudirjo, yaitu hukum tata pengurusan rumah tangga negara, baik secara eksternal maupun internal. Kemudian ada ciri-ciri hukum administrasi negara, yaitu menguji hubungan hukum istimewa, yang kedua adanya pejabat pemerintah, dan yang ketiga yaitu melaksanakan tugas-tugas istimewa. Negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum menganut hukum Reksstat berdasarkan pasal 1 Undang-Undang 1945. Kenapa Indonesia tidak menganut hukum Mastat melainkan hukum Reksstat? Itu dikarenakan hukum Mastat kekuasaannya bersifat absolut sehingga sering terjadinya pelanggaran atau penyelewengan dalam memegang kekuasaan. Oleh karena untuk menghindari hal tersebut terjadi, maka Indonesia memilih hukum Reksstat. Kemudian konsep negara hukum Indonesia. Konsep negara hukum di Indonesia menganut konstitusional yang berarti memerintah berdasarkan atas hukum dasar yang tidak bersifat absolut. Di Indonesia sendiri menurut undang-undang mengandung beberapa prinsip. Yang pertama yaitu norma hukum bersumber pada Pancasila. Yang kedua, sistem yang digunakan konstitusi. Yang ketiga, berkedaulatan rakyat atau konsep kesejahteraan rakyat. Dan yang keempat yaitu memiliki prinsip kesamaan kedudukan dalam hukum. Dan yang terakhir yaitu adanya organ pembentuk undang-undang. Kesimpulannya, negara hukum Indonesia adalah menggunakan hukum Reksstat yang tidak murni, di mana hukum Reksstat yang berasal dari nilai-nilai Pancasila. Yang pertama yaitu Indonesia berasas kekeluargaan, sesuai dengan Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu menjunjung tinggi kepastian dan keadilan, sesuai dengan Pancasila sila kedua dan keempat, di mana yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan yang keempat yaitu mencapai musyawarah untuk suatu kesepakatan atau kepastian. Kemudian yang keempat yaitu bersifat netral dan universal, yaitu sesuai dengan sila ke-5, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesadaran hukum. Cara melaksanakan hukum yaitu dengan kesadaran hukum. Kesadaran hukum sendiri adalah konsepsi abstrak dalam literasi antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki. Nah, kesadaran hukum sendiri ada beberapa indikator-indikatornya. Yang pertama yaitu kemampuan untuk melihat dan mengetahui pengetahuan hukum. Yang kedua, pemahaman terhadap hukum tersebut. Yang ketiga, sikap terhadap hukum, di mana kita harus menaati hukum tersebut. Dan yang keempat yaitu menunjukkan perilaku hukum, di mana yaitu perilakunya sesuai dengan aturan yang berlaku. Unsur-unsur negara hukum terdiri dari beberapa. Yang pertama yaitu perlindungan HAM. Yang kedua, pemisahan kekuasaan dalam rangka menjamin hak asasi manusia. Yang ketiga yaitu pemerintah berdasarkan undang-undang. Yang keempat, peradilan administrasi dalam perselisihan. Yang kelima, supremasi aturan hukum. Dan yang terakhir yaitu menjamin hak asasi manusia oleh undang-undang dan jurisprudensi. Demokrasi. Secara etimologi, demokrasi terbagi menjadi dua kata. Yang pertama yaitu demos, yang berarti rakyat, dan kratos, yang berarti pemerintahan. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi ialah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi sendiri terbagi menjadi 3 dalam cara penyampaiannya. Yang pertama yaitu secara langsung. Contohnya yaitu Amerika yang melakukan penyampaian aspirasinya melalui sistem polling secara online. Yang kedua yaitu secara tidak langsung. Contohnya yaitu Indonesia yang menyampaikan aspirasi rakyatnya melalui Dewan Perwakilan Rakyat. Dan yang terakhir yaitu gabungan atau referendum, di mana rakyat dapat memilih Dewan Perwakilan Rakyat, namun rakyat juga dapat menyampaikan aspirasi secara langsung
kepada pemerintahan. Sistem demokrasi di Indonesia terbagi menjadi 3 orde. Yang pertama yaitu Orde Lama, kedua Orde Baru, dan ketiga masa reformasi. Pada Orde Lama, demokrasi yang digunakan yaitu demokrasi liberal atau parlementer, dengan tujuan menciptakan perekonomian kapitalis yang dapat menopang masyarakat. Namun gagal karena tidak adanya dukungan penyokong politik yang mapan. Dan menurut sudut pandang masyarakat, budaya demokrasi tersebut yaitu budaya barat yang tidak cocok dengan budaya di Indonesia. Kemudian karena itu terjadinya perubahan menjadi sistem demokrasi terpimpin, di mana sistem tersebut cenderung bersifat sentralistik. Kemudian beralih pada masa Orde Baru, di mana masa Orde Baru corak sentralistik berubah menjadi corak feodalistik yang cenderung menyatukan negara dan militer di bawah satu komando. Kemudian pada masa reformasi, di mana sistem demokrasi yang muncul yaitu sistem demokrasi Pancasila, di mana diharapkan dapat memunculkan tatanan dan sistem perpolitikan yang demokratis. Namun masih banyak munculnya paradoks-paradoks yang menghambat dan berbagai konflik politik yang terjadi. PTUN atau Putusan Tata Usaha Negara. PTUN memiliki maksud dan tujuan. Maksudnya yaitu menciptakan pemerintahan yang bersih dan mencegah pejabat dalam melampaui batas wewenangnya. Tujuannya yaitu menyelesaikan sengketa tata usaha negara antara masyarakat dengan pemerintah. Yang kedua yaitu melindungi masyarakat dari pemerintah yang melanggar hak warga negaranya. Dasar hukum PTUN sendiri ialah pasal 24 Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, di mana Trias Politika, lebih tepatnya lembaga yudikatif yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman. PTUN sendiri terbagi menjadi 2 tingkat. Tingkat pertama berada di kabupaten atau kota. Di Indonesia sendiri ada 28 PTUN tingkat pertama. Dan tingkat kedua berada di provinsi. Di Indonesia ada 4, yaitu terdiri dari Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Yurisdiksi PTUN sendiri ialah keputusan dan perbuatan faktor pemerintah. Han sebagai sumber hukum. Sumber hukum ialah segala sesuatu yang dapat menimbulkan hukum dan tempat terjadinya atau ditemukannya hukum tersebut. Sumber hukum dari Han sendiri terdiri dari beberapa. Yang pertama yaitu Pancasila. Pancasila menjadi sumber penyemangat bagi bangsa dan negara yang berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut. Yang kedua yaitu hukum material, yaitu faktor yang mempengaruhi timbulnya hukum. Faktor-faktornya terdiri dari 3. Yang pertama yaitu faktor historikal, di mana hukum terdahulu dijadikan sebagai bahan dalam pembuatan hukum sekarang. Contohnya yaitu undang-undang tertulis pada masa lampau yang dijadikan bahan dalam pembuatan hukum sekarang seiring perkembangan zaman. Yang kedua yaitu faktor sosiologis atau antropologis yang mencerminkan kehidupan nyata masyarakat dari berbagai aspek, seperti aspek psikis, ekonomi, dan keagamaan. Yang ketiga yaitu filosofi, di mana hukum yang adil yang berfungsi mempertanyakan apakah undang-undang ini bisa atau tidak digunakan menjadi hukum yang dapat ditaati. Kemudian yang ketiga yaitu formil, yaitu bentuk hukum. Bentuk hukum yang terdiri dari 2. Yang pertama yaitu tertulis, contohnya yaitu undang-undang dan hierarki perundang-undangan. Dan yang kedua yang tidak tertulis, seperti norma-norma dan adat. Yang keempat yaitu kebiasaan. Adanya konvensi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang biasa disebut sebagai kebiasaan. Yang kelima yaitu traktat perjanjian yang timbul dan disepakati. Yang keenam doktrin atau sumber hukum yang berdasarkan dari para ahli, di mana sumber hukum kita harus bersifat
dinamis, tidak statis. Karena hukum bakal terus berkembang biak seiring perkembangan zaman. Oleh karena itu, sifat hukum harus fleksibel. Dan yang terakhir yaitu jurisprudensi, di mana putusan hakim dalam mengambil keputusan baik berdasarkan aturan yang sudah ada maupun aturan yang belum berlaku. Pembagian kuasa dalam had berawal dari hukum modern pemikiran Plato yang menganggap bahwa segala sesuatu di dunia ini memiliki sistemnya. Oleh karena itu, hukum kebenaran menurut Plato ialah hukum yang berasal dari Tuhan. Namun, setelah abad pertengahan, muncul paham heliocentris, di mana paham ini menyebutkan bahwa pusat alam semesta ialah matahari, sehingga menimbulkan banyak kritikan terhadap teori hukum alam. Kemudian di era ketiga, dari empirisme ke rasionalisme, di mana muncul banyak kritikan rasional terhadap teori pemikiran Plato. Kemudian masuk ke zaman atau era kerajaan, di mana raja menganggap mereka merupakan perwakilan dari Tuhan, sehingga peraturan yang dibuatnya harus ditaati dan tidak boleh dilanggar. Kemudian masuk ke era para ahli, di mana John Locke dan Montesquieu menyatakan bahwa raja bukanlah segalanya atau perwakilan Tuhan yang dapat membuat peraturan seenak-enaknya, melainkan negara ada untuk kemakmuran rakyat, bukan sewenang-wenang atas kekuatan absolut mereka. Kemudian Montesquieu juga menjelaskan konsep pemisahan kekuasaan atau trias politika yang ditandai dengan revolusi Prancis, di mana Raja Louis dibunuh dan munculnya demokrasi. Kemudian masuk ke zaman kapitalisme, di mana dipimpin oleh kaum kelas menengah. Dan pada saat bersamaan muncul juga sistem hukum modern, tepatnya yaitu pada abad ke-19. Sistem hukum modern sendiri ialah sistem hukum yang konkret dan objektif atau nyata. Ciri-ciri sistem hukum modern yaitu yang pertama, parsial dan netral, yaitu bersifat objektif, tidak memihak seperti kerajaan yang memihak bahwa aturan raja adalah segalanya. Yang kedua, menghormati HAM. Dan yang ketiga, sudut positivisme berdasarkan undang-undang yang disepakati. Hukum positif sendiri ialah hukum yang sesuai dengan cita-cita bangsa yang ditemukan oleh Auguste Comte dan dikembangkan oleh John Austin mengenai syarat-syarat hukum positivisme, yaitu yang pertama, perintah dibuat berdasarkan pemerintahan berdaulat atau pemerintahan yang dipilih oleh rakyat. Yang kedua, hukumnya harus ada sanksi. Dan yang ketiga, hukum tidak tunduk pada siapapun tetapi ditaati oleh masyarakat. Sekian pembahasan saya mengenai hukum administrasi negara. Semoga bermanfaat, dan apabila terjadi kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.